Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Deva Tistikoma yang akan membahas kasus bedside TC saya yang berjudul Pseudofakia oculodextra dan juga katarak senilis immatur oculis sinistra dengan pembimbing Dr. Prima Mayasari, spesialis mata konsultan. Identitas pasien yaitu pasien bernama Tuan JBR, laki-laki, usia 68 tahun, alamat di Palembang, bekerja sebagai buruh agama Islam dan juga bangsa Indonesia, datang ke Poliklinik Mata pada tanggal 3 Juni 2026. Pasien datang dengan keluhan mata kiri semakin kabur sejak 1 tahun yang lalu, disertai siring silau saat terkena cahaya. Terdapat keluhan mata berair, pandangan berkabut dan juga berasap, keluhan mata merah, nyeri mata, melihat pelangi di sekitar lampu maupun penglihatan seperti terowongan di sangkal. Pasien memiliki riwayat operasi katarak pada mata kanan sekitar 3 tahun yang lalu. Pasien juga memiliki riwayat operasi trikiasis mata kanan 1 bulan yang lalu, riwayat trauma mata, DM, hipertensi maupun infeksi mata di sangkal. Tidak terdapat riwayat katarak maupun penyakit mata lainnya dalam keluarga. Pasien pernah menggunakan obat tetes mata saat mengalami katarak pada mata kanan, namun tidak ada riwayat penggunaan steroid jangka panjang ataupun obat-obatan lainnya. Ini merupakan foto pasien saat kedua mata terbuka, dan ini saat kedua mata tertutup. Selanjutnya dilakukan pemeriksaan oftalmologi. Pada mata kanan didapatkan visusnya itu 6/15 dan membaik dengan menggunakan pinhole menjadi 6/9. Sedangkan pada mata kiri didapatkan visusnya itu 2/60 dan tidak mengalami perbaikan dengan pinhole. Tekanan intraokuler kedua mata masih dalam batas normal. Kedudukan bola mata ortovaria. Gerakan bola mata baik segala arah pada kedua mata. Pada pemeriksaan segmen anterior didapatkan palpebra, konjungtiva, kornea, bilik mata depan, iris, dan pupil dalam batas normal pada kedua mata. Pada mata kanan tampak lensa intraokuler atau IOL yang terletak sentral. Pada mata kiri tampak lensa keruh dengan shadow test positif. Pada pemeriksaan segmen posterior didapatkan refleks fundus positif pada kedua mata, papil, makula, dan retina dalam batas normal. Pada kasus ini, pasien dilakukan pemeriksaan penunjang, yaitu dapat dengan slit lamp ataupun USG transpalpebra. Slit lamp itu dilakukan untuk menilai mata pada segmen anterior, sedangkan USG transpalpebral digunakan untuk menilai keadaan retroorbita sebagai salah satu tindakan preoperatif dalam operasi katarak untuk mengetahui kondisi retrobulbar. Berdasarkan anamnesis dan juga pemeriksaan fisik, diagnosis kerja pada pasien ini adalah pseudofakia oculodextra dan katarak senilis immatur pada oculis sinistra. Diagnosis bandingnya yaitu katarak immatur OS, katarak matur atau hipermatur OS, dan juga kelainan refraksi OS. Tata laksana yaitu dapat dilakukan edukasi pada pasien dengan cara menjelaskan kepada pasien mengenai penyakit yang diderita pada mata kirinya, yaitu akibat kekeruhan lensa yang disebut dengan katarak dan terjadi akibat proses penuaan. Kita juga jelaskan mengenai tata laksana yaitu dengan operasi dan juga pemasangan intraocular lens oleh dokter spesialis mata. Kita juga jelaskan mengenai tujuan, metode, dan juga komplikasi yang dapat terjadi setelah operasi katarak. Setelah itu, terapi definitifnya, pasien direncanakan rujukan ke dokter spesialis mata untuk dilakukan ekstraksi lensa menggunakan teknik vakoemulsifikasi, disertai implantasi IOL pada mata kiri. Untuk prognosisnya yaitu kuot vitamnya yaitu bonum, kuot fungsionamnya yaitu dubiat bonum, kuot sanasionamnya yaitu bonum. Selanjutnya kita ke analisis kasus. Tahukah kamu bahwa 1 dari 4 penduduk usia lanjut di Indonesia itu menderita katarak? Katarak merupakan penyebab utama pertama kebutaan di dunia. Katarak merupakan kekeruhan lensa yang menyebabkan berkurangnya transparansi lensa sehingga menghambat masuknya cahaya ke retina dan menyebabkan penurunan tajam penglihatan. Pada pasien ini, jenis katarak yang ditemukan adalah katarak senilis, yaitu katarak yang terjadi akibat proses penuaan. Untuk faktor resiko katarak senilis, yaitu usia lanjut, DM, rokok, paparan UV, dan juga steroid jangka panjang.
pada pasien ini yaitu usia lanjut, untuk faktor resikonya yaitu usia 68 tahun. Untuk patofisiologinya diawali oleh proses penuaan yang menyebabkan peningkatan stres oksidatif yang mengakibatkan denutrasi dan juga agregasi protein kristalin lensa sehingga lensa menjadi keruh. Kekeruhan lensa ini menghambat masuknya cahaya ke retina dan menyebabkan penurunan tajam penglihatan atau penurunan visus. Secara normal, lensa mata itu jernih sehingga cahaya dapat masuk dan difokuskan dengan baik ke retina. Ketika katarak terjadi, lensa itu mengalami kekeruhan sehingga transparansinya berkurang dan menyebabkan cahaya masuk ke retina atau ke mata mengalami hamburan sehingga tidak dapat difokuskan secara optimal ke retina. Cahaya yang tidak dapat masuk ke retina tersebut menyebabkan pasien mengeluhkan penglihatan kabur. Namun, pasien juga dapat mengeluhkan silau bila terkena cahaya, pandangan berasap atau berkabut, serta pandangan tanpa kusam. Pada pemeriksaan visus pasien, setelah dites dengan menggunakan pinhole, terdapat perubahan ketajaman penglihatan pada mata kanan, namun tidak terdapat perubahan ketajaman penglihatan pada mata kiri. Ini artinya mata kiri pasien bukan kelainan refraksi. Stadium katarak imatur yaitu lensa putih abu-abu, korteks bening, bayangan iris tanpa, lensa katarak matur itu opasitas total berwarna putih mutiara, sedangkan hipermatur lensa tanpa seperti kantung cairan berisi susu. Ini merupakan contoh dari katarak imatur. Ini contoh dari katarak matur dan ini contoh dari katarak hipermatur. Shadow test positif itu masih terdapat bagian lensa yang jernih sehingga bayangan iris masih dapat terbentuk pada lensa. Sedangkan negatif, seluruh lensanya itu telah keruh sehingga bayangan iris tidak tampak atau tidak terbentuk. Shadow test positif pada mata kiri pasien menunjukkan masih terdapat bagian lensa yang jernih dan bagian yang sudah keruh sehingga iris masih membentuk bayangan pada lensa, yang khas pada katarak stadium imatur. Terapi definitif untuk katarak senilis yaitu operasi katarak dengan pemasangan lensa intraokuler dengan teknik phacoemulsification yang paling sering karena hanya memerlukan insisi kecil sekitar 2-3 mm sehingga trauma jaringan lebih minimal, penyembuhan lebih cepat, astigmatisme pasca operasi lebih rendah, dan perbaikan tajam penglihatan lebih baik. Sedangkan ECCE dilakukan dengan inisial lebih besar sekitar 10-12 mm sehingga memerlukan jahitan dan masa penyembuhannya itu lebih lama. Namun teknik ini dapat digunakan pada katarak yang sangat padat apabila fasilitas phacoemulsification itu tidak tersedia, sedangkan SICS menggunakan insisi lebih kecil dibanding ECCE, sekitar 5-7 mm dan umumnya tidak memerlukan jahitan. Biayanya lebih rendah dibanding phacoemulsification serta tetap memberikan hasil visual yang baik sehingga banyak digunakan untuk katarak matur atau hipermatur. Pada teknik phacoemulsification, pertama dilakukan pembuatan insisi kecil pada kornea, selanjutnya dibuat bukaan pada kapsul anterior lensa atau kapsulorhexis. Lensa yang telah keruh kemudian dihancurkan menggunakan energi ultrasonik dan disedot keluar. Setelah lensanya itu berhasil diekstraksi, dipasang lensa intraokuler atau IOL ke dalam kapsul lensa sebagai pengganti lensa alami yang keruh. Selanjutnya, pseudofakia. Pseudofakia merupakan kondisi setelah operasi katarak di mana lensa alami yang keruh telah diekstraksi dan digantikan oleh lensa intraokuler atau IOL. Pada pasien ini, kondisi tersebut ditemukan pada mata kanan dengan posisi IOL yang sentral. Kita ke kesimpulan. Jadi, pasien Tuan JBR usia 68 tahun datang dengan keluhan penurunan penglihatan progresif pada mata kiri disertai silau, pandangan berkabut dan juga berasap. Faktor resiko yang ditemukan adalah usia lanjut. Pada pemeriksaan didapatkan penurunan visus mata kiri 2/60 yang tidak membaik dengan pinhole serta shadow testnya itu positif yang mengarah pada katarak senilis imatur. Selain itu terdapat riwayat operasi katarak dengan pemasangan lensa intraokuler pada mata kanan. Sehingga diagnosis yang ditegakkan adalah pseudofakia oculi dextra dan katarak senilis imatur oculi sinistra.
Jadi, penglihatan bukan hanya sekedar kemampuan melihat, tetapi jendela untuk menjalani kehidupan. Oleh karena itu, deteksi dini dan juga tata laksana katarak yang tepat sangat penting untuk mempertahankan kualitas hidup pasien usia lanjut. Sekian penyampaian dari saya, terima kasih.